Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Aris Saputra Effendi, NPM 2021020418, mahasiswa perwakilan Prodi Hukum Tata Negara, kelas D, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pada umumnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta hak asasi manusia. Dalam hampir semua konstitusi tertulis, diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis kekuasaan. Dari jenis kekuasaan itulah terbentuk lembaga-lembaga negara, sehingga jenis kekuasaan ditentukan terlebih dahulu, kemudian barulah dibentuk lembaga negara yang akan menjalankan jenis kekuasaan tersebut. Proses ini, pada titik ini, tentu tidak singkat bagi bangsa Indonesia. Indonesia melalui sejarah dan proses yang begitu panjang hingga terbentuk konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar, namun dalam praktiknya persidangan berjalan cukup lama, khususnya dalam pembahasan masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Presiden Soekarno untuk menyetujui naskah Muqaddimah Undang-Undang Dasar. Supomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat tata kerja konstitusi modern. Selanjutnya yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2000. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini adalah penetapan Undang-Undang 1945. Penetapan Undang-Undang 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada periode ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, perjalanan negara baru. Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara Jawa Timur. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda pertama, yaitu 1947, dan agresi Belanda kedua tahun 1948. Sehingga perlu diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
Selanjutnya itu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini adalah Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya Undang-Undang Dasar baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar pada 12 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pada periode ini adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama yaitu terjadi pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua yaitu terjadi pada 7 Agustus sampai 8 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga yaitu 1 November sampai 9 November tahun 2001. Dan amandemen keempat itu terjadi pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2000. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.